Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bab 13 dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel yang berjudul Ruang untuk Kesalahan. Beberapa contoh terbaik perilaku finansial cerdas bisa ditemukan di tempat tak terduga, yaitu kasino Las Vegas. Bukan di semua pejudi tentu, namun segelintir pemain blackjack yang melakukan perhitungan kartu bisa mengajari orang biasa sesuatu yang sangat penting dalam mengelola uang, yaitu perlunya ruang untuk kesalahan. Dasar perhitungan kartu blackjack sederhana. 1. Tak ada yang bisa tahu pasti kartu apa yang akan dikeluarkan berikutnya oleh bandar. 2. Namun, dengan mengingat kartu apa saja yang sudah keluar, kita bisa memperkirakan kartu apa saja yang masih ada di tumpukan. 3. Dengan melakukan itu, kita bisa tahu peluang kartu tertentu dikeluarkan oleh bandar. Sebagai pemain, Anda bertaruh lebih banyak bila peluang mendapat kartu yang Anda inginkan itu besar, dan lebih sedikit bila peluangnya kecil. Mekanika cara kerjanya tak penting di sini. Yang penting adalah bahwa seseorang penghitung kartu blackjack tahu sedang bermain dengan peluang, bukan kepastian. Di tiap ronde, mereka berpikir punya peluang menang, tapi ada juga peluang salah. Boleh jadi kedengarannya aneh kalau mengingat profesi mereka, tapi strategi mereka sepenuhnya mengandalkan kerendahan hati. Kerendahan hati bahwa mereka tak tahu dan tak bisa tahu dengan pasti apa yang akan terjadi berikutnya, sehingga bermain dengan mempertimbangkan itu. Sistem penghitungan kartu ampuh karena mengubah peluang menjadi sedikit lebih menguntungkan pemain. Namun jika bertaruh terlalu besar, kalaupun peluang menang tampak besar, lalu Anda keliru, Anda bisa kalah besar sehingga tak punya cukup banyak uang untuk terus bermain. Tak pernah ada saat ketika Anda sangat benar sehingga bisa mempertaruhkan semua yang Anda punya. Dunia tak sebaik itu kepada siapapun. Setidaknya tidak secara konsisten. Anda harus memberi ruang untuk kesalahan. Anda harus merencanakan rencana Anda tak berjalan sesuai rencana. Kevin Lewis, seorang penghitung kartu yang sukses yang ditampilkan di buku Bringing Down the House, menulis mengenai filosofi berikut. Walau terbukti ampuh secara statistik, menghitung kartu tak menjamin Anda akan menang terus, apalagi ketika tiap kali pergi ke kasino. Kita mesti memastikan kita punya cukup banyak uang untuk menanggung nasib buruk kapanpun. Anggap Anda punya keunggulan kira-kira 2% dibanding kasino. Itu masih berarti kasino menang dalam 49% kesempatan. Oleh karena itu, Anda perlu punya cukup uang untuk menanggung kekalahan. Patokannya, Anda harus punya setidaknya 100 unit dasar. Dengan asumsi Anda memulai dengan $10.000. Anda dapat dengan nyaman bermain di unit $100. Sejarah penuh gagasan bagus yang dilanjutkan terlalu jauh, sampai tak ada bedanya dengan gagasan buruk. Kebijaksanaan dalam memiliki ruang untuk kesalahan adalah karena mengakui bahwa ketidakpastian, sifat acak, dan kebetulan yang tak bisa diketahui adalah bagian yang selalu ada dalam kehidupan. Satu-satunya cara berurusan dengannya adalah memperbesar perbedaan antara apa yang Anda pikir akan terjadi dan apa yang bisa terjadi sambil masih membuat Anda mampu bertarung lagi esoknya. Benjamin Graham dikenal karena konsep margin keamanan. Dia menulis mengenai konsep itu dengan panjang lebar dan perinci, serta matematis. Namun rangkuman teorinya yang paling saya sukai adalah ketika dia mengatakan di satu wawancara bahwa tujuan margin keamanan adalah membuat perakiraan tak diperlukan. Sukar menyangkal betapa kuatnya pernyataan sederhana itu. Margin keamanan. Anda bisa menyebutnya ruang untuk kesalahan atau redundansi. Adalah satu-satunya cara efektif untuk aman menyusuri dunia yang dikuasai kemungkinan, bukan kepastian. Dan hampir segala yang berhubungan dengan uang ada di dunia macam itu. Perakiraan tepat sukar dibuat. Itu jelas bagi penghitung kartu, karena tak ada yang dapat benar-benar mengetahui di mana kartu tertentu berada di kumpulan yang dikocok. Namun itu kurang jelas bagi seseorang yang bertanya,
Seperti apa rata-rata hasil tahunan bursa saham dalam 10 tahun ke depan? Atau kapan pastinya saya akan bisa pensiun? Namun keduanya pada dasarnya sama. Paling-paling kita bisa memikirkan peluang. Margin keamanan Graham adalah saran sederhana bahwa kita tidak perlu memandang dunia di depan kita hitam putih. Bisa diprediksi atau sudah pasti. Area abu-abu, mengejar hal-hal yang ada banyak kemungkinan hasilnya adalah cara terbaik untuk maju. Namun, orang meremehkan perlunya ruang untuk kesalahan di hampir segala hal terkait uang. Analis saham memberi harga sasaran pasti kepada klien, bukan kisaran harga. Pembuat perakiraan ekonomi memprediksi hal-hal dengan angka pasti, jarang dengan probabilitas luas. Pengamat yang berbicara dengan yakin akan lebih banyak diikuti daripada yang berkata, kita tak tahu pasti. Dan berbicara menggunakan kemungkinan. Kita melakukan itu di segala jenis upaya keuangan, terutama yang berhubungan dengan keputusan kita sendiri. Ahli psikologi Harvard Max Bazerman pernah menunjukkan bahwa ketika menganalisis rencana renovasi rumah orang lain, sebagian besar orang memperkirakan biaya proyeknya akan melebihi anggaran antara 25 dan 50%. Namun bagi proyek sendiri, orang memperkirakan bahwa renovasi akan selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Lalu akhirnya kecewa. Dua hal membuat kita menghindari ruang untuk kesalahan. 1. Gagasan bahwa orang mesti tahu ada apa pada masa depan didorong rasa tak nyaman karena mengakui ketidaktahuan. 2. Kita merasa rugi kalau tidak melakukan tindakan yang sepenuhnya memanfaatkan pandangan bahwa masa depan itu pasti akan terjadi. Namun ruang untuk kesalahan itu kurang diapresiasi dan kurang dipahami. Ruang untuk kesalahan sering dipandang sebagai pengamanan konservatif, digunakan oleh mereka yang tak ingin mengambil risiko besar atau tak yakin dengan pandangannya. Namun, bila digunakan dengan tepat, justru sebaliknya. Ruang untuk kesalahan memungkinkan kita punya ketahanan menanggung berbagai potensi hasil, dan ketahanan memungkinkan kita ada cukup lama untuk menunggu peluang mendapat untung dari hasil yang berkemungkinan kecil akhirnya terwujud. Hasil paling besar terjadi paling jarang, entah karena memang tak sering terjadi atau karena butuh waktu untuk penumpukan. Jadi, orang dengan cukup ruang untuk kesalahan dengan strateginya atau uang kas bisa menanggung kesulitan di bagian lain atau saham dan punya keunggulan dibanding orang yang langsung habis semua kalau keliru. Bill Gates mengerti itu dengan baik. Ketika Microsoft masih muda, dia berkata bahwa dia membuat pendekatan sangat konservatif, yaitu ingin punya cukup uang di bank agar bisa membayar gaji semua orang selama setahun, bahkan jika tidak ada pemasukan. Warren Buffett menyatakan gagasan serupa ketika dia memberitahu para pemegang saham Berkshire Hathaway pada 2008. Saya sudah berjanji kepada Anda sekalian, lembaga pemeringkat dan diri sendiri untuk selalu menjalankan Berkshire dengan uang kas berlebih. Kalau dipaksa memilih, saya tak akan menukar kemampuan tidur nyenyak pada malam hari dengan peluang laba ekstra. Ada beberapa tempat spesifik bagi investor guna mempertimbangkan ruang untuk kesalahan. 1. Volatilitas, naik turun nilai. Anda bisa selamatkah kalau aset Anda merosot 30% nilainya? Di atas kertas barangkali bisa. Dalam hal masih bisa melunasi kewajiban dan menjaga aliran kas positif. Namun bagaimana dampak mentalnya? Gampang saja, meremehkan apa pengaruh kemerosotan 30% ke jiwa Anda. Kepercayaan diri Anda bisa hancur ketika kesempatan sedang bagus-bagusnya. Anda atau pasangan Anda boleh jadi memutuskan sudah waktunya untuk rencana baru atau karir baru. Saya kenal beberapa investor yang berhenti jadi investor sesudah rugi karena mereka lelah secara fisik. Tabel bisa memberitahu Anda kapan angka-angkanya bagus atau jelek. Tabel tidak bisa memberitahu perasaan Anda ketika Anda mengantar tidur anak-anak Anda pada malam hari sambil bertanya-tanya apakah keputusan investasi yang Anda buat itu kesalahan yang akan menghancurkan masa depan mereka. Perbedaan antara apa yang Anda bisa tanggung secara teknis
versus emosional adalah versi ruang untuk kesalahan yang kadang dilupakan. Yang lain adalah tabungan pensiun. Kita bisa mempelajari sejarah dan melihat misalnya bahwa bursa saham Amerika Serikat telah memberi hasil tahunan rata-rata 6,8% sesudah inflasi sejak 1870-an. Itu perkiraan awal yang masuk akal untuk dijadikan asumsi harapan hasil portofolio terdiversifikasi kalau menabung untuk masa pensiun. Anda bisa menggunakan asumsi hasil itu untuk menentukan jumlah uang yang Anda harus tabung tiap bulan untuk mencapai sasaran. Namun, bagaimana jika hasil masa depan lebih rendah? Atau bagaimana jika sejarah jangka panjang adalah perkiraan bagus masa depan jangka panjang, tapi tahun pensiun Anda ternyata terjadi di tengah pasar bearish brutal seperti 2009? Bagaimana jika pasar bearish masa depan membuat Anda takut sampai menjual semua saham sehingga malah melewatkan pasar bullish sesudahnya? Jadi hasil yang Anda benar-benar dapatkan kurang daripada rata-rata pasar. Bagaimana jika Anda perlu mengambil tabungan pensiun Anda pada umur 30-an untuk membayar biaya medis? Jawaban bagi semua bagaimana itu adalah Anda tak akan bisa pensiun seperti Anda prediksi dulu. Itu bisa jadi bencana. Cara pemecahannya sederhana. Sediakan ruang untuk kesalahan ketika memperkirakan hasil masa depan. Itu lebih merupakan seni daripada sains. Untuk investasi saya sendiri, yang akan saya jabarkan lebih banyak di bab 20, saya berasumsi hasil masa depan yang saya akan dapat sepanjang hidup akan sepertiga kali lebih rendah daripada rata-rata dalam sejarah. Jadi saya menabung lebih banyak daripada yang akan saya tabung jika saya berasumsi bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu. Itu margin keamanan saya. Masa depan boleh jadi lebih buruk daripada sepertiga masa lalu. Tapi tak ada margin keamanan yang menawarkan garansi 100%. Pengaman sebesar sepertiga sudah cukup untuk membuat saya bisa tidur nyenyak pada malam hari. Dan jika masa depan memang menyerupai masa lalu, saya akan senang. Cara terbaik meraih kebahagiaan adalah membidik sasaran rendah. Kata Charlie Munger, bagus sekali. Satu sepupu penting ruang untuk kesalahan adalah apa yang saya sebut bias optimisme dalam mengambil risiko atau sindrom roulette Rusia. Seharusnya bekerja sesuai statistik. Membayangkan peluang hasil terbaik ketika hasil terburuk tak bisa diterima dalam segala keadaan. Kata Nassim Taleb, Anda bisa menyukai risiko tapi sepenuhnya tak menyukai kehancuran. Memang seharusnya. Gagasannya adalah bahwa Anda harus mengambil risiko agar bisa maju. Tapi risiko yang bisa menghancurkan Anda tak layak diambil. Peluang Anda beruntung itu besar di permainan roulette Rusia. Namun hasil merugikannya tak sebanding dengan potensi keuntungan. Tak ada margin keamanan yang bisa mengimbangi risikonya. Sama saja dengan uang, peluang banyak hal menguntungkan itu besar. Harga properti naik hampir setiap tahun dan dalam sebagian besar tahun Anda digaji tiap tahun. Namun jika sesuatu punya peluang benar 95%, peluang salah 5%, berarti Anda hampir pasti akan mengalami kesalahan itu pada suatu waktu dalam hidup Anda. Dan jika kesalahan menyebabkan kehancuran, keuntungan dari 95% sisanya mungkin tak sebanding dengan risikonya. Betapapun menarik. Yang bisa menjebak adalah utang. Berutang untuk menghasilkan uang mendorong risiko rutin menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan. Bahayanya adalah bahwa optimisme rasional sering menyelubungi peluang kehancuran yang kadang terjadi. Hasilnya, kita secara sistematis meremehkan risiko. Harga rumah jatuh 30% pada dasawarsa kemarin di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan gagal bayar utang, itulah kapitalisme. Hal-hal demikian bisa terjadi. Namun, mereka yang banyak utang mengalami kerugian ganda. Bukan hanya bangkrut, mereka juga kehabisan modal untuk kembali bermain ketika kesempatan ada lagi. Pemilik rumah yang bangkrut pada 2009 tak berkesempatan memanfaatkan bunga KPR rendah pada 2010.
Lehman Brothers tidak bisa berinvestasi dalam utang murah pada 2009 karena keburu gulung tikar. Untuk mengatasinya, saya berpikir bahwa uang saya berbentuk barbel. Saya mengambil risiko dengan satu bagian dan mengkhawatirkan bagian lain. Itu tak konsisten, tapi psikologi uang akan mendorong Anda percaya bahwa itu tak konsisten. Saya hanya ingin memastikan tetap bisa berdiri cukup lama sampai risiko yang saya tanggung mendatangkan hasil. Kita harus bisa bertahan lama agar berhasil. Mengulang satu hal yang kita sudah sebut beberapa kali di buku ini, yaitu kemampuan melakukan apa yang Anda ingin lakukan ketika Anda mau, selama Anda menghendaki, punya hasil yang tak terbatas. Ruang untuk kesalahan bukan hanya memperlebar sasaran hasil yang mungkin terjadi, melainkan juga membantu melindungi Anda dari hasil-hasil yang tak bakal Anda bayangkan, yang bisa menjadi keadaan terburuk. Pertempuran Stalingrad ketika Perang Dunia II adalah pertempuran terbesar sepanjang sejarah. Di dalamnya ada cerita-cerita dahsyat mengenai bagaimana orang menghadapi risiko. Satu cerita berasal dari akhir 1942 ketika satu kesatuan tank Jerman bersiap menjadi pasukan cadangan di padang rumput di luar kota. Ketika tank sangat diperlukan di garis depan, terjadi sesuatu yang mengagetkan semua orang, yaitu hampir tak ada tank yang bisa bergerak. Dari 104 tank di kesatuan itu, tak sampai 20 yang bisa menyala. Para insinyur segera menemukan masalahnya. Ahli sejarah William Craig menulis, sesudah tank berminggu-minggu tak aktif jauh dari garis depan, tikus bersarang di dalamnya dan menggerogoti isolasi sistem kelistrikan. Jerman punya peralatan paling canggih di dunia ketika itu, namun mereka kalah oleh tikus. Bayangkan kekesalan mereka. Hampir pasti itu tak pernah terpikir. Perancang tank mana yang memikirkan perlindungan dari tikus? Jelas bukan yang masuk akal, dan bukan yang mempelajari sejarah tank. Namun hal-hal semacam itu selalu terjadi. Anda bisa merencanakan menghadapi semua risiko kecuali yang terlalu gila menurut Anda. Dan yang gila itu bisa menyebabkan kerusakan paling besar, karena terjadi lebih sering daripada yang diduga dan Anda tak punya rencana menghadapinya. Pada 2006, Warren Buffett mengumumkan pencarian pengganti dirinya. Dia bilang dia perlu seseorang yang diprogram secara genetis untuk mengenali dan menghindari risiko serius, termasuk yang belum pernah terjadi. Saya sudah melihat risiko itu di tempat kerja, di perusahaan-perusahaan rintisan yang telah didukung perusahaan saya, Collaborative Fund. Tanyai seorang pendiri perusahaan rintisan mengenai risiko-risiko terbesar yang dia hadapi, dan yang disebut biasanya hal-hal yang sudah dikenal. Namun, selain perjuangan yang bisa diprediksi dalam menjalankan perusahaan rintisan, berikut beberapa masalah yang pernah kami hadapi di perusahaan-perusahaan dalam portofolio kami. 1. Pipa air bocor, membanjiri dan merusak kantor satu perusahaan. 2. Kantor perusahaan dibobol maling 3 kali. 3. Satu perusahaan diusir dari pabrik manufakturnya. 4. Satu toko ditutup sesudah seorang pengunjung menelpon kantor Departemen Kesehatan karena dia tak suka ada pengunjung lain membawa anjing ke dalam toko. 5. Email seorang CEO dibajak di tengah acara penggalangan dana yang membutuhkan perhatian dia. 6. Seorang pendiri perusahaan mengalami masalah mental. Beberapa kejadian itu berpengaruh ke masa depan perusahaan, namun tak ada yang bisa diperkirakan, karena semuanya belum pernah dialami CEO yang menghadapinya, atau siapapun yang mereka kenal. Itu masih wilayah yang tak diketahui. Jenis risiko yang tidak bisa diketahui itu jelas mustahil dihindari. Kita tak bisa bersiap menghadapi apa yang kita tidak bisa bayangkan. Jika ada satu cara mencegah kerusakan karenanya, itu adalah menghindari titik-titik kegagalan. Satu patokan bagus bagi banyak hal dalam kehidupan adalah bahwa segala yang bisa rusak pasti akan rusak. Jadi, jika banyak hal mengandalkan satu hal bekerja dengan baik dan hal itu rusak, maka Anda tinggal menunggu bencana.
itulah titik kegagalan. Beberapa orang luar biasa hebat dalam menghindari titik kegagalan. Sebagian besar sistem kritis di pesawat punya cadangan, dan cadangannya punya cadangan juga. Pesawat jet modern punya 4 sistem kelistrikan yang berlebih. Pesawat bisa terbang dengan satu mesin dan secara teknis bisa mendarat tanpa mesin karena tiap pesawat jet harus mampu berhenti di landasan menggunakan rem saja, tanpa dorongan ke belakang dari mesin. Jembatan gantung juga harus bisa kehilangan banyak kabelnya tanpa ambruk. Titik kegagalan paling besar dalam hal uang adalah hanya mengandalkan satu gaji untuk mendanai belanja jangka pendek tanpa tabungan untuk bantalan antara masa belanja kini dan belanja masa depan. Trik yang sering dilupakan bahkan oleh yang paling kaya adalah yang kita lihat di bab 10, yaitu menyadari bahwa kita tak perlu alasan khusus untuk menabung. Boleh-boleh saja menabung untuk membeli mobil, membeli rumah, atau persiapan pensiun. Namun penting juga untuk menabung demi hal-hal yang tak dapat diprediksi atau dibayangkan, seperti tikus. Memprediksi apa yang akan dilakukan dengan uang tabungan berarti berasumsi hidup di dunia di mana Anda tahu pasti apa saja belanja masa depan Anda, padahal tak ada yang mengetahui itu. Saya banyak menabung, dan saya tak tahu apa yang akan saya lakukan dengan tabungan itu kelak. Rencana finansial yang hanya mempersiapkan menghadapi risiko yang sudah diketahui tak cukup punya margin keamanan untuk bertahan di dunia nyata. Malah bagian paling penting semua rencana adalah merencanakan rencana Anda tak berjalan sesuai rencana. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana itu berlaku bagi Anda. Bab 13 sudah selesai, yuk lanjut dengarkan bab 14 yang berjudul Anda akan berubah.